warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر المسلمين jamaah salat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah telah ditakdirkan menjadi seorang muslim yang bagi kita telah diberikan karunia yang besar, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kita seorang rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau dikenal sebagai sebaik-baik manusia dalam perihal akhlak. Beliau sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas khuluqan, manusia yang paling baik akhlaknya, wa akramahum wa atqahum, yang paling mulia di antara semua manusia. Dan Rasulullah SAW adalah hamba yang paling bertakwa di antara hamba-hamba Allah SWT. Sampai-sampai dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW ahsanun nas khuluqan. Sungguh Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik akhlak atau sebaik-baik dari manusia yang mempunyai akhlak yang baik. Yang paling baik akhlaknya di antara manusia adalah Rasulullah SAW. Yang beliau seharusnya kalau kita adalah seorang muslim menjadikannya sebagai uswah dalam kehidupan sehari-hari kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Maka sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW teladan yang baik bagi kalian jika kalian memang mengharapkan bertemu dengan Allah dan bertemu dengan mereka. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit membahas beberapa di antara kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Yang kata beberapa di antara sahabat, misalnya Sofia binti Hayy radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahsana khuluqan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih baik akhlaknya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan para sahabat, jangankan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha yang juga memuji Rasulullah SAW ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah SAW, kemudian mengatakan karena khuluqul Quran, sesungguhnya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang diberitakan oleh Al-Quran, maka dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Dan apa yang dilarang oleh Al-Quran, maka ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah betul seperti Al-Quran yang berjalan. Jangankan manusia yang memuji Rasulullah SAW, Allah pun berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh Rasulullah, pada dirimu itu terdapat akhlak yang mulia. Ya, begitu akhlak Rasulullah SAW yang seharusnya betul-betul tidak kita ikuti, kita teladani. Tetapi lagi-lagi kita lihat betapa banyak orang-orang sekarang yang mereka tahu sebagai umatnya Rasulullah SAW, tetapi pelan-pelan mereka meninjau dari akhlak yang mulia. Kelihatan mungkin mereka ada di antara orang-orang yang soleh, kelihatan di antara mereka sebagian adalah orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah SWT. Tetapi ketika sudah bicara masalah akhlak, na'udzubillah, betapa banyak dari mereka yang penampilannya seakan-akan Islami, tetapi akhlak sama sekali tidak mencerminkan akhlak yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW.
Rasulullah SAW beliau bersabda, "Inna bu'ithu liutammima makarim al-akhlaq." Sesungguhnya aku diutus itu tidak lebih kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi tidak cukup bagi kita kemudian hanya sekedar beribadah tanpa kemudian berubah akhlaknya menjadi akhlak yang lebih baik. Agama tidak hanya kemudian persoalan ubudiyah, hablum minallah kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah, tetapi agama ini juga mengurus bagaimana kita dengan nas, hubungan kita antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Sehingga betul-betul perkara akhlak adalah perkara yang besar dalam Islam. Kita lihat misalnya Rasulullah SAW ketika beliau bersabda tentang pernikahan, lagi-lagi mengatakan bahwa jika datang kepada engkau seorang laki-laki yang baik agamanya dan engkau redoi akhlaknya, jadi dipisahkan antara agama dan akhlak. Dalam artian betapa banyak orang-orang yang mereka seakan-akan kelihatan agama baik, tetapi mereka dari segi akhlak itu ternyata tidak bisa menggunakan. Sebetulnya harus diperhatikan kedua hal ini. Di sini dikatakan fahadhil kalimatul 'azimatun min Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya kalimat yang besar, kalimat yang mulia dari Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, tarshuduna ila anna akhlaqahu alaihi salatu wassalam ya ittila'ul Qur'an. Menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya betul akhlaknya Rasulullah SAW mengikuti Al-Quran. Dan kita juga seharusnya mengikuti Al-Quran dalam akhlak kita, karena Al-Quran itu dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa ma'atakumur Rasul fakhudhuhu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah ambil. Dan Al-Quran salah satu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa ma'atakum anhu fantahu. Tetapi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW hendaklah kalian tinggalkan. Maka dalam berakhlak kita ternyata harus banyak membaca. Kita harus banyak membaca Al-Quran. Kita harus banyak membaca sirah nabawiyah. Ya. Bagaimana dulu Rasulullah SAW berakhlak, bagaimana dulu para sahabat berakhlak. Sampai kita lihat misalnya salah satu dari akhlak Rasulullah SAW, yaitu ketika ada orang Badui yang datang ke masjid, kemudian tiba-tiba dia buang air kencing di masjid. Bisa kita bayangkan apa yang terjadi kalau misalnya ada orang melakukan hal seperti itu zaman kita sekarang. Ya. Bisa jadi mungkin sebagian kaum muslimin mereka tidak akan bisa menahan emosinya. Kejadian itu dilakukan. Dan begitu juga dulu pada masa Rasulullah, sampai-sampai ada sahabat yang sudah mulai berdiri ingin menarik orang yang tadi, tapi Rasulullah SAW memerintahkan untuk diam, membiarkan orang ini sampai selesai membuang hajatnya, baru Rasulullah siram dan Rasulullah sampaikan bahwa ini adalah Baitullah, ini adalah rumah Allah, ini adalah masjid yang tidak pantas kemudian untuk meletakkan sesuatu yang najis di rumahnya seperti ini kita lihat. Bagaimana indahnya akhlak dari Rasulullah SAW. Dan kalau kita list akhlak Rasulullah SAW, maka niscaya tidak akan selesai. Begitu banyaknya. Ya. Jadi di antara akhlak tersebut misalnya di mana Rasulullah SAW wahya al-istiqamah ala ma fil Quran. Rasulullah SAW senantiasa istiqamah dengan apa yang ada dari Al-Quran, min awamir wa nawahi, dari apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan apa kemudian yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satu perintah dalam Al-Quran yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga tidak ada satu larangan pun yang kemudian ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, kecuali ditinggalkan oleh beliau Rasulullah SAW. Maka di sini ma'asyar muslimin rahimahullah, Ibnu Katsir rahimahullah, beliau juga mengatakan hal ini menunjukkan shara intisalul Quran amara wa nahyan. Sesungguhnya betul-betul kemudian Rasulullah yang beliau adalah seperti
yang menunjukkan kemuliaan beliau. Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah hadis As-Sabiq wa Syurub, syarah hadis yang ke-27 dari Arba'in An-Nawawiyah, juga mengatakan bagaimana indahnya akhlak Rasulullah SAW itu bukan hanya dengan manusia, tetapi Hasanul Khalq, Hasanul Khalq Allah. Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling baik akhlaknya pada Allah SWT. Dengan Allah kita butuh akhlak. Kita lihat misalnya di antara akhlak Rasulullah SAW dengan Allah, bagaimana misalnya seseorang ketika dia berakhlak dengan Allah betul-betul menjadikan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah SWT, yang dia tidak hanya kemudian menganggap ibadah wajib ya sebagai keharusan saja, tetapi dia sudah menganggap ibadah sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT. Sampai-sampai ibadah sunnah pun tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah dalam satu hari itu Rasulullah SAW meninggalkan sholat malam. Cara memang para ulama, bagi Rasulullah SAW sholat malam itu punya adalah wajib. Jadi Rasulullah kita tidak pernah meninggalkan satu hari pun sholat malam. Dan sholat malam yang beliau laksanakan adalah sholat yang sangat indah, yang sangat aman, yang bacaannya begitu berkesan, sampai-sampai saking nikmatnya sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada malam hari, kakinya pun menjadi bengkak. Yang Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, kenapa kau sholat seperti ini? Bukankah dosamu yang telah lalu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang telah diampuni oleh Allah SWT, dan engkau sudah jadi ahli surga surga. Tapi Rasulullah SAW, apa tidak pantas bagi aku itu apa yang di ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sudah ada level kesyukuran yang berat. Karena ada orang yang beribadah itu hanya sebatas kewajiban, gugur kewajiban selesai. Sehingga terkadang ketika ibadah tidak kewajiban, maka dia tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah tadi. Tetapi berbeda dengan mereka kemudian yang tidak cukup hanya dengan kewajiban, kemudian mereka senantiasa menambah ibadahnya dengan amalan-amalan sunnah. Yang dengan amalan sunnah insya Allah akan didekatkan dalam dirinya dan membuat dia bisa dekat dengan Allah. Dan sholat malam yang para ulama tidak mungkin bisa dilakukan kecuali bagi mereka yang hatinya bersih dari dosa. Tidak ada satu orang pun yang sanggup melaksanakan sholat malam kecuali mereka yang bersih hatinya dari dosa. Ya, sampai dulu ada orang yang tidak bisa ajak melaksanakan sholat malam, dia tidak sanggup sholat malam, kemudian bertanya kepada salah seorang ulama, la astati' qiyamul lail, aku tidak sanggup melaksanakan sholat malam, fasitid dawa, tolong berikan kepada obatnya. Maka apa orang ini pada kata ulama tadi, ya, la taqsim, jangan kau melakukan syihadan di siang harimu, li'annahu taqimu kabaina yadaik, karena dia akan menghalangi dirimu untuk bangun pada Allah. Dan banyak, misalnya bahkan Sufyan Ats-Tsauri tidak sanggup sholat malam selama 5 bulan kata beliau, hanya karena ada satu dosa yang beliau lakukan. Maka Rasulullah SAW, beliau adalah sebaik-baik manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT, dalam ibadahnya, dalam keyakinannya. Betul-betul dalam diri Rasulullah SAW tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Oleh karena hanya urusan dunia, tidak pernah sedih Rasulullah SAW hanya karena urusan dunia. Tetapi kesedihan beliau hanyalah ketika melihat ada di antara umatnya yang mereka tidak taat kepada Allah SWT. Jadi kesedihannya berbeda. Kalau orang sekarang mungkin mereka bersedih karena ada dunia, ada yang luput dari urusan dunia, ya. Ada yang hilang dari bagian dunianya. Kata Rasulullah SAW, beliau bersedih hanya karena melihat ada orang-orang yang mereka tidak taat kepada Allah SWT. Begitu besar kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya, bahkan termasuk kepada orang-orang musyrik. Rasulullah SAW juga tetap bersedih ketika mereka tidak mau menyembah Allah SWT. Allah SWT berfirman, فَلَعَلَّ
la'allaka bakhir nafsaka 'ala atharihim. Wahai Rasulullah, maka seakan-akan engkau itu ingin mencelakakan dirimu 'ala atharihim, karena mereka mau berpaling darimu. Karena ada orang kafir Quraisy yang mereka tidak mau menerima hidayah, menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bersedih, kenapa orang itu tidak mau menerima hidayah? Illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Kenapa mereka ini tidak mau beriman dengan keterangan yang nyata itu Al-Quran? Itulah kesedihan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan tentang ini. Maka Allah menghibur, wala tahzan alaihim. Jangan kau bersedih wahai Rasulullah. Jangan kau bersedih dengan mereka. Nah, misalnya dalam kisah ini diceritakan bagaimana pada waktu itu, misalnya salah satu bentuk kesedihan Rasulullah SAW adalah ketika paman beliau Abu Thalib yang telah banyak membantu Rasulullah SAW, bahkan membesarkan beliau ya, sejak usia 8 tahun, sampai kemudian berdagang diajari Rasulullah SAW, kemudian juga ketika akan menikah juga ya, difasilitasi oleh Abu Thalib. Bahkan ketika Rasulullah SAW telah diangkat sebagai Rasul, maka Abu Thalib juga yang membela Rasulullah SAW. Sampai-sampai berbagai wujudan, berbagai rayuan dilakukan oleh orang kafir Quraisy pada saat itu untuk membujuk ya, agar Rasulullah SAW meninggalkan dakwah. Mereka juga melalui Abu Thalib. Tapi Abu Thalib ketika menyampaikan pesan dari kafir Quraisy, kemudian mendengar Rasulullah SAW mengatakan, wahai Muhammad, kalau saja matahari diletakkan di tangan kanan dan rembulan diletakkan di tangan kiriku, maka sama sekali tidak akan berhenti dari jalan dakwah. Maka saat itu Abu Thalib mengatakan, kalau itu aku akan membunuhmu. Jadi apa yang terjadi? Abu Thalib itu telah banyak pengorbanannya, membesarkan, bahkan membantu dakwah Rasulullah SAW. Maka amalannya yang berharam yang diterima oleh Allah sudah jelas. Karena beliau tidak mau masuk dalam Islam, tidak mau bersyahadat, yang sampai kemudian akhir hayatnya beliau wafat dalam keadaan kafir. Rasulullah SAW dalam satu hadis yang sahih dikatakan Abu Thalib itu akan masuk ke dalam neraka yang paling ringan, yang mana neraka paling ringan ketika diinjak maka mendidih muka. Itu adalah neraka yang paling ringan, dan satu hari di neraka itu sama dengan 50 tahun di dunia ini. Tidak ada orang yang hidup yang beribu tahun ya. Ada di neraka itu nanti maka manusia akan hidup dengan kekal, selesai urusan kita. Terus berhari-hari, bertahun-tahun mereka akan dapatkan siksa. Yang ada banyak misalnya dalam kitab Al-Kabair itu tergambarkan misalnya orang yang mereka pelit, mereka nanti akan disetrika dengan mata benda mereka, ya, disetrika punggungnya, disetrika kemudian lambungnya, disetrika belakangnya. Kemudian setelah hancur semuanya, maka Allah SWT kemudian mengumpulkan kembali tubuhnya dan terus langsung ada seperti itu. Maka Rasulullah SAW melihat pamannya itu tidak mau bersyahadat. Padahal Rasulullah menjamin, kalau engkau bersyahadat wahai paman, maka aku yang akan memberikan syafaat untukmu pada yaumul qiyamah nanti. Padahal pamannya tidak mau bersyahadat. Rasulullah SAW bersedih. Beliau sendiri besar harapannya agar semakin banyak di antara manusia yang masuk ke dalam surga. Tetapi apa yang terjadi? Pamannya tidak mau juga, maka Allah SWT menurunkan ya surat Al-Qasas yang berikutnya. Ya, yang bunyinya adalah innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah SWT kehendaki. Ya, Rasulullah SAW dalam setiap khutbah tidak pernah tinggal ya, membacakan Mayyahdihillah fala mudilla lahu. Siapa yang Allah telah berikan petunjuk kepada dia, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil, tetapi siapa yang telah disesatkan, maka fala hadiya, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Maka
betul di sini kelihatan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang Rasul yang menjadi rahmat bagi semesta alam ini. Hadithan asyad dan khas an tadkhula lidada ayyadkhula nasu fi dinillahi afwaja. Sangat besar keinginannya agar manusia itu masuk ke dalam agama Allah, agar manusia itu nanti bisa merasakan kenikmatan kehidupan di dunia maupun akhiratnya. Karena sungguh percaya bahwa mereka yang tidak mengikuti perintah Allah SWT, mereka yang tidak masuk ke dalam Islam, meskipun kelihatan mereka tersenyum, meskipun mereka kelihatan tertawa, meskipun kelihatannya seperti bahagia, maka sebenarnya tidak ada kebahagiaan sejati yang mereka rasakan. Kebahagiaan sejati itu hanya pada keterangan batin, dan keterangan batin tidak mungkin didapatkan kecuali bagi mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah. Mereka berzikir hatinya, berzikir lisannya, berzikir perbuatannya, mengikuti perintah Allah. Itulah Rasulullah SAW yang sangat menginginkan kebaikan bagi manusia. Sampai-sampai Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada engkau itu seorang rasul dari diri kalian. Azizun alaihi ma anittum, yang sangat berat bagi dia terasa penderitaan yang kau alami. Jadi Rasulullah SAW itu ketika ada yang menderita, ada sahabatnya yang malam kesulitan, maka langsung beliau itu berempati, langsung merasakan bagaimana beratnya penderitaan yang dialami oleh para sahabat. Beliau senantiasa memikirkan umatnya, sampai-sampai karena selalu dalam hidupnya itu memikirkan dakwah, memikirkan umatnya agar umat Islam semakin besar, agar manusia mengikuti petunjuk dari Allah SWT. Ketika akan meninggal sekalipun, tetap ya, ketika Aisyah radhiyallahu anha mendekatkan telinganya ke dada Rasulullah SAW, maka dari dalam dada itu terdengar pelan-pelan suara Rasulullah SAW senantiasa memikirkan umatnya, umatku, Rasulullah SAW. Saking beliau azizun alaihi, begitu berat merasakan penderitaan yang dialami oleh kalian, kata Allah SWT. Harisun alaikum bil mu'minin, sangat ingin kalian itu menjadi orang-orang yang beriman. Dan Rasulullah SAW itu adalah seorang yang sangat menyantun dan sangat menyantun. Maka kita tentu misalnya sebagai umat dari Nabi Muhammad SAW harus juga mengikuti akhlak yang seperti ini, akhlak yang penuh dengan kasih sayang, akhlak yang lembut, bukan akhlak yang keras. Karena tidak ada sifat yang keras yang kita munculkan dalam diri kita, kecuali itu akan merusak kebaikan yang kita bawa sekali. Tetapi tidak ada kelembutan yang kita sampaikan kita bawa, kecuali itu akan menjadi biasa dari kebenaran yang kita bawa. Artinya kalau kita menyampaikan kebenaran, tetapi kebenaran itu disampaikan dengan cara yang keras, tanpa adanya perasaan kasih sayang, maka kebenaran itu juga akan tertolak. Tetapi ketika kebenaran itu disampaikan dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut, dengan mengambil hati dari orang-orang yang kita dakwahi, maka insya Allah kebenaran itu juga akan bisa diterima. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kita lihat cerita beliau, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau adalah pembantu Rasulullah SAW, pernah mengatakan, khadamtu Rasulullah SAW 10 sinin. Aku itu pernah menjadi pembantunya Rasulullah SAW selama 10 tahun. Tapi apa yang terjadi? Kalau qala li uff, tidak pernah sekalipun beliau mengatakan kalimat uff. Uff itu adalah kalimat yang ringan, ya, bukan menggetar. Misalnya ketika wala taqullahu uff, wala tanharhuma, jangan kalian menggetar keduanya. Berarti di sini menunjukkan, kalau mungkin dalam bahasa cis, ucapan itu saja tidak pernah keluar dari Rasul
orang yang menjadi tidak. Orang yang jadi pembantunya sekarang tidak. Rasulullah ucapkan yang seperti ini. Wa ma qala li syai' sanaqu lima sanaqan. Tidak pernah juga terhadap pembantunya. Rasulullah SAW mengatakan, kenapa kau begini? Kenapa kau lakukan ini? Tidak. Kalau sudah terjadi sudah. Tidak perlu kemudian menyikapi sesuatu dengan kemarahan. Wala syai' taraktuhu lima taraktahu. Tidak pernah juga ketika ada sesuatu yang aku tinggalkan yang tidak aku lakukan, Rasulullah mengatakan, kenapa aku tidak melakukan ini? Maka kata beliau, Anas bin Malik, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebaik-baik manusia dari sisi akhlak. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kerjakan begitu akhlak. Beliau senantiasa berusaha untuk kaful adab, mencegah sesuatu dari kejelekan. Walaupun salam dan beri menebarkan salam, menebarkan keselamatan, menebarkan kebaikan di mana kita berada. Kita pun juga harus seperti itu seharusnya. Kalau kita ingin kemudian hidup ini bahagia, persaudaraan kita sama kaum mukminin itu menjadi kuat. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Setiap kaum mukminin mereka adalah bersaudara. Berarti terjadi ketika kita sudah mulai tidak lagi menjadi akhlak kita. Kita tidak lagi mengikuti Islam ini secara kafah. Yang terjadi adalah akhirnya ada batasan-batasan dalam hati kita. Ada sekat-sekat dalam hati kita yang membuat kita itu menjadi jauh. Dan inilah sunnatullah, di mana akan semakin banyak orang-orang yang meninggalkan akhlak yang baik. Sehingga bahkan di antara kaum muslimin sekalipun mulai terjadi perpecahan, akan mulai terjadi gesekan. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "Wa sayatafarraquna hadhihi al-ummah." Umat ini pun juga akan terpecah belah. Terpecah belah salah satunya adalah karena akhlak kita yang tidak mulia. Tidak terasa sejarah menjadi 73 umat. Ada perbedaan sedikit, padahal perbedaannya awalnya bukan perbedaan yang pokok, tapi kemudian cara menyikapinya dengan tidak benar, cara menyikapannya dengan keras, dengan kasar, akhirnya perbedaan itu menjadi semakin besar. Karena kita seharusnya menghindarkan diri dari kejelekan seperti ini. Wasabru 'alal adab, dan kita harus bersabar dari kesulitan-kesulitan. Hidup ini tidak ada yang selalu mulus. Justru kesulitan itu sebenarnya bisa kita lihat sebagai ujian dari Allah SWT. Ketika Allah SWT ingin mengangkat, mendatangkan suatu kebaikan kepada suatu kaum, maka pasti Allah SWT akan memberikan bala kepada mereka, akan memberikan ujian kepada mereka. Dan itu ujian itu sesuai dengan kemampuan kita. Ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak mungkin Allah SWT akan menimpakan suatu ujian, suatu cobaan kecuali itu sesuai dengan kemampuan yang terima ujian. Tapi terkadang ada orang yang tidak sabar, mereka seakan-akan merasa ujian itu yang paling berat. Mereka tidak mendapatkan ujian sedikit langsung suntuk, ya. Langsung seakan-akan dunia menjadi sempit. Karena kalau kita mau membaca Al-Quran, kita mau membaca surah Nabawiyah, maka kita akan mengetahui bahwa cobaan yang ditimpakan kepada kita itu tidak ada apa-apa dibandingkan dengan cobaan Allah SWT berikan kepada para rasul terdahulu. Rasulullah SAW bersabda, ya, asyadul bala al-anbiya. Sedahsyat-dahsyatnya cobaan, ujian itu diberikan kepada para nabi. Para nabi, semua nabi, terutama nabi-nabi yang ulul azmi, mereka mendapatkan ujian yang luar biasa beratnya dan begitu besarnya. Kita misalnya membandingkan cobaan ujian kita alami dibandingkan dengan Rasulullah SAW, tidak ada apa-apa. Tidak ada kita hanya karena ingin mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW kemudian sampai terusir dari kampung halaman kita, tidak ada ceritanya. Tidak ada kita yang mungkin karena kemiskinan atau karena ketiadaan apa-apa dia
hebat terus orang lain sampai harus berhari-hari mengganjal perut kita dengan batu. Tapi Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW mengharapkannya seperti itu. Tidak ada kemudian orang-orang di antara kita yang mungkin harus menghadapi cobaan sebagaimana yang harus dihadapi oleh Nabi Zakaria. Dia harus dibunuh, dibelah. Atau mungkin apalagi dibandingkan dengan Nabi Ayub alaihissalam, tidak ada apa-apa. Siapa tidak yang sakit, sehingga sakit kita sedemikian parahnya sampai Nabi Ayub alaihissalam itu istrinya pun itu jijik dengan beliau dan meninggalkannya. Alhamdulillahnya semuanya diambil oleh Allah SWT. Bila tak pernah usahanya semuanya diambil oleh Allah SWT. Bahkan fisiknya pun juga diberikan penyakit yang sedemikian jijik. Kita tidak ada kita sakit pun punya ada sakit. Insya Allah berkurang menjadi pengampun berdosa-dosa kita. Sebenarnya sakitnya tidak ada apa. Tetapi dulu orang Nabi seperti itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Fal-afdal kembali." Kemudian kebaikan itu akan diberikan yang sebesar itu dan yang sebesar itu. Maknanya adalah siapa kemudian yang mendekati berhajatnya kepada para nabi, yang mereka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan semakin mendapatkan ujian yang berat. Cobaan yang besar. Jadi kita seharusnya ketika mendapatkan cobaan yang besar, ya harus langsung berhubungan dengan Allah. Tapi meskipun besar cobaan yang diberi oleh para nabi, meskipun besar cobaan yang diberi oleh para ulama, tetapi hati mereka para ulama itu sudah luas seperti samudra. Jadi bayangkan terkadang masalah yang kita hadapi itu adalah karena sempitnya hati kita. Masalah boleh sama, tetapi ternyata cara mencikapi berbeda akan mempengaruhi bagaimana kita menyikapi masalah atau masalah-masalah. Pernah dulu ada seorang santri, dia mendatangi kiainya, kemudian mengadukan masalahnya. Yang dulu dia adalah masalah besar. Saya punya masalah yang sangat besar seperti ini. Kemudian oleh kiainya dikatakan, coba engkau ambilkan 1 gelas air dan 1 genggam garam. Maka oleh santri tadi diambilkan 1 gelas air, kemudian 1 genggam garam. Maka kemudian diberikan kepada kiainya, oleh kiainya dicampur gelas tadi, air tadi dengan garam. Ya, jadi ada 1 genggam garam dimasukkan ke dalam air 1 gelas, diaduk, maka suruh ente minum. Diminum oleh santrinya, kemudian mengatakan hasil sangat asin, sangat asin. Sekarang ambil garam yang lebih banyak dari ini, ya, dapatkan dalam darah. Kemudian kau minum air garam. Asin tidak? Tidak. Kata dia ini, sesungguhnya masalah itu seperti garam tadi. Adapun hatimu itu seperti air, seperti wadah tempat air tadi. Kalau hatimu engkau buka seluas danau atau seluas samudera, maka rasanya masalah yang besar sekalipun itu adalah masalah kecil. Tetapi kalau hati kita sempit, kita membatasi hati kita, ya, hanya seperti gelas tadi, maka masalah yang kecil itu adalah masalah besar. Dan tidak ada kemudian satupun yang bisa membuat kita hati kita itu menjadi luas kecuali kita berusaha kepada Allah. Kecuali kita menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah. Masyarakat muslimin, Rasulullah SAW sabar di atas kesulitan, dan tentu memang berislam itu tidak mungkin ringan. Dan Islam itu para ulama kita juga untuk ilmu. Wah, sekarang misalnya kita harus duduk di majelis taklim seperti ini, sementara mungkin ada saudara-saudara kita yang mereka yang menghabiskan waktunya hanya untuk bersama dengan keluarga. Ada kemudian yang berleha-leha, ada mereka yang kemudian sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Berat. Kita harus kemudian alokasikan waktu kita untuk
beribadah kepada Allah SWT, mengamalkan ibadah kita, mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan juga berat. Juga sudah tidak berdampak, tapi insya Allah justru disinilah kemudian ya Allah SWT ingin menguji iman. Sebenarnya saya bahwa ayahmu anak waktu itu apa muslimin kalau mereka akan ditinggalkan begitu saja, mengatakan bahwa kami telah beriman kepada Allah, wahai Yusufu, sementara mereka tidak diuji. Tidak, maka semua kita akan begitu diuji oleh Allah SWT. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, Aisyah radhiyallahu anha beliau juga mengatakan, karena sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma kama ahsan khalaqi fa ahsan khalaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau yang mulia, ya. Beliau ternyata punya akhlak yang mulia tadi, yang akhlaknya sudah mulia, tetapi senantiasa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, sebagaimana Engkau telah menciptakan aku dengan sebaik-baik penciptaan, maka perbaiki yang akhlak. Ya Rasulullah, ternyata yang akhlak sudah mulia, kita berdoa minta yang akhlak yang mulia. Rasulullah SAW yang telah diampunkan oleh Allah SWT semua dosanya, tetap dalam satu hari minimal, dalam satu hari saya dari mengatakan 70 kali beristighfar kepada Allah. Ada hadis yang lain mengatakan Rasulullah SAW beristighfar, bertobat kepada Allah minimal 100 kali. Padahal tentu seharusnya yang lebih pantas memohon ampun kepada Allah SWT atau berdoa kepada Allah SWT dalam perkara ini, itu adalah kita mengikutnya, apalagi kita mengikut Rasulullah SAW yang sudah ditinggalkan lebih dari 1400 tahun lalu. Ya, akhlak kita itu sudah semakin jauh dari akhlaknya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW bersabda kata beliau, ya, khairul qurun qarni, sebaik-baik masa adalah masaku. Kemudian, ya, setelah itu dan setelah. Artinya masa kita itu tidak akan seperti banyak orang yang tidak punya akhlak yang mulia. Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syaqaq wa nafaq Rasulullah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan yang nifaq. Ya Rasulullah mohon agar dihindarkan dari perbuatan nifaq dan mohon dari akhlak yang tidak baik. Ya, ini banyak sebenarnya contoh-contoh akhlak yang lain, ya, yang bagaimana dengan istrinya, bagaimana dengan para sahabat yang lain, ya, di mana Rasulullah SAW beliau dengan akhlak yang mulia, ya, dan istrinya seperti apa. Tetapi akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW semuanya adalah diniatkan untuk dakwah. Dan ini yang membuat umat Islam semakin besar. Ya, kita ketahui bahwa orang Quraisy itu sudah standar dengan yang keras. Orang yang keras. Sekarang orang memahami, oh keras mungkin karena alamnya, yang mereka terbatas airnya, yang mereka cuacanya juga begitu, sangat, kalau musim dingin sangat dingin, kalau musim panas sangat panas. Semua membutuhkan karakter yang keras, mereka betul-betul berjuang untuk hidupnya. Ya. Jadi sebenarnya kalau saya sudah bisa mengalahkan orang-orang yang keras seperti ini, insya Allah Islam pun juga bisa diterima di tempat yang lain. Bahkan sampai sekarang jumlah kaum muslimin itu di atas 1,6 miliar. Ya. Meskipun 1,6 miliar ini ternyata ya sekarang kita lihat di mana-mana itu omong-omong. Ya. Barusan yang paling kanan itu adalah Prancis, sampai 40 orang pemimpin dunia mereka berdemonstrasi menentang kata mereka teroris, tetapi mengarah perlakuan itu sudah mengarah kepada Islam, karena yang melakukan serangan adalah Islam. Meskipun orang Islam ini sebenarnya bukan orang Islam yang memahami Islam, bukan orang yang menyaji, bukan orang yang taat kepada Allah, dan mereka terbawa emosi hanya karena tempat ini adalah mereka yang
kemudian membuat karikatur-karikatur ya yang menghina Rasulullah SAW. Itu pelan-pelan ya. Maksudnya banyak yang mulai terpuruk. Karena kalau misalnya kita bisa berlaku dalam makhluk buruk, ya, maka insya Allah orang akan bisa menerima Islam. Jadi kalau sekarang misalnya itu kan terasa kita neror di mana Islam akan jadi jelek seperti sekarang ini. Justru itu menentukan bagi musuh-musuh Allah SWT. Ya, Allah SWT berfirman, "Fabima rahmatin min Allah linta lahum." Kalau ya hanya karena rahmat dari Allah untuk bisa berlaku lembut terhadap mereka, walaupun tafadhal qalila. Kalau engkau itu bersifat keras, ghalidul qalbi, dan hati engkau itu kasar kepada mereka, la fatu minhum, maka sungguh mereka itu akan berlari dari itu. Jadi kita dari tahunya pada kebenaran kemudian dengan kekerasan itu orang akan lari dari kita. Ya, fa'fu anhum, maka kata Allah maafkan mereka. Banyak orang-orang yang menentang Islam, bahkan yang hina Islam, hina sunnahnya Rasulullah SAW, karena mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti. Kita ingat bagaimana Rasulullah SAW ketika sampai beliau ya ke Taif, kemudian dilempar oleh Bani Taif sampai giginya ada yang patah, berdarah Rasulullah SAW, dan malaikat Jibril turun menawarkan bantuan untuk menghancurkan bangsa Taif. Ingin membalikkan gunung sehingga hancur bangsa Taif. Siapa Rasulullah SAW? Ya, innahum la ya'lamun. Sungguh mereka itu tahu dia mengatakan nanti mereka akan menjadi orang-orang yang memahami Islam. Jadi lembut, dikasih sekalipun Rasulullah masih bisa bersikap lembut. Ya. Dan ini yang mulia. Ini yang luar biasa ketika kita bisa bersikap lembut terhadap orang yang keras terhadap kita. Ketika kita bisa berbuat baik terhadap orang yang sudah berbuat jelek terhadap kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik terhadap kita, itu biasa. Tetapi kita berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat jelek kepada kita, itu yang luar biasa dan berhak. Tidak bisa dilakukan kecuali mereka yang betul-betul mempunyai keimanan kepada Allah SWT. Wastaghfir lahum, Allah SWT. Mohon maaf untuk mereka, wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarah kepada mereka dari urusan-urusan yang ada. Apabila azabna pada Allah, maka kalau engkau sudah azab menginginkan sesuatu, maka bertaubat kepada Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin, karena sungguh Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Maka masyaallah muslimin, rahimahullah jamaah salat Maghrib pada malam ini, Allah, ini di antara ya, sifat atau akhlak Rasulullah SAW yang seharusnya kita jadikan sebagai contoh kita ya dalam keseharian kita. Masih banyak tentu saja akhlak-akhlak yang mulia, dan berbagi kita banyak kitab-kitab yang lain yang kita bahas ini.